Diri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Ya. Bukan Roky Gerung namanya jika tak bisa menjawab serangan yang dihujamkan kepada dirinya. Meski coba dipojokkan beberapa kali, Roky Gerung selalu bisa memberi jawaban yang bisa memuaskan publik akal sehat yang menontonnya. Mungkin itu juga yang membuat banyak orang suka melihat dan menonton perdebatan yang melibatkan Roky Gerung. Dengan kata lain, banyak orang yang menggemarinya. Salah satu perdebatan yang viral tentu adalah perdebatannya dengan seorang relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sylvester sempat coba memojokkan Roky Gerung dengan pernyataan-pernyataan tajam. Tentu, itu Sylvester lakukan dalam rangka membela Jokowi, tokoh idolanya yang kerap dikritik habis-habisan oleh Roky Gerung. Sylvester menuduh orang seperti Roky Gerung adalah orang yang tak memiliki andil dalam membangun negara, alias tak berguna untuk Indonesia. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang gak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan? Iya. Saya? Berguna nggak saya? Oke, terima kasih. Anda mengatakan kami juga seperti Anda. Kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban. Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Ya. Oke, saya terusin ya sedikit lagi. Oke. Sekarang ini gunanya kau buat republik ini apa? Mendapat serangan seperti itu, Roky Gerung lantas mencoba menjawab dengan menerangkan hal apa saja yang telah dirinya lakukan untuk Indonesia. Beliau mendapatkan tepuk tangan karena telah berhasil mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional lewat cabang olahraga panjat tebing. Bahkan, Roky Gerung sebagai salah satu pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia mengaku bahwa sempat ada menteri yang ikut mendompleng prestasi anak bangsa itu. Meski sebenarnya menteri yang bersangkutan tak ikut andil dalam memenangkan olahraga panjat tebing di Olimpiade. Roky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara, kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Kulang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Roky Gerung pun tak sungkan memuji Jokowi sebagai presiden Indonesia kala itu. Tentu hal itu jarang ia lakukan. Namun beliau punya penjelasan mengapa itu harus dilakukan. Roky Gerung mencoba menerangkan kepada publik bahwa kritik yang kerap kali ia lakukan adalah kritik kepada si pemegang kekuasaan yang tak baik dalam menjalankan pemerintahan, bukan kepada personal orang-orangnya. Dirinya mengaku tak hanya melancarkan kritik di era Jokowi saja. Kritik tajamnya juga sudah dilakukan ketika era Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Namun mungkin kala itu media sosial tak sebesar saat ini, sehingga kritikan Roky kepada rezim SBY tak seviral saat dirinya mengkritik Jokowi. Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik. Saya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden, bukan Jokowinya ansih. As a person, nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal.
Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya. Rocky Gerung juga coba menerangkan alasan mengapa berani mengkritik dengan tajam kepada pemegang kekuasaan. Sebab dahulu dirinya telah berjuang untuk membuat pasal tentang penghinaan presiden dihapuskan, sehingga tak mungkin lagi ada hukuman bagi pengkritik pemerintah. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa dia? Saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu aja. Rocky Gerung juga mencoba membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang selalu ingin mencoba membangun Indonesia dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah dengan mendidik generasi penerus bangsa agar memiliki pemikiran yang tajam. Hal itu ia lakukan karena dirinya memiliki kecintaan kepada Indonesia dan berharap Indonesia akan terus ada untuk selamanya. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba, dengan metodologi yang sama itu, cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible, kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan. Tak sampai di situ, Rocky Gerung juga menerangkan seharusnya semua orang diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin negeri dengan dihapuskannya syarat batas minimum pencalonan atau threshold. Sebab threshold hanya akan memunculkan calon pemimpin yang paling populer, bukan calon pemimpin yang paling memiliki kemampuan dalam memimpin negeri. Kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0. Itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus, bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu, saya terus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran, bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah, saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. I know you
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.